Oke, jadi hari ini di tanggal 1 November 2024 ini di Indonesia, dan ini menjadi sebuah momentum bagaimana sebuah syarat untuk kita bisa mendapatkan SIM, kemudian perpanjangan SIM. Nah, ini harus terkoneksi atau harus menjadi sebuah bagian syarat, yaitu menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini seperti apa kolaborasi ini dilakukan, serta bagaimana apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk SIM atau juga pemohon perpanjangan SIM. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak seperti apa, baik dari BPJS atau juga dari Polresta Banjarnegara. Selamat siang Ibu, Bapak. Selamat siang. Bu, kalau dari BPJS sendiri ini sebenarnya peraturannya seperti apa ya? Dari BPJS Kesehatan itu salah satu syarat dari beberapa syarat untuk kepengurusan SIM. Salah satunya yaitu melampirkan bukti kepesertaan JKN. Bukti kepesertaannya itu bisa berupa capturean chat Pandawa atau capturean aplikasi mobile JKN. Berhasil pendaftaran rehat di aplikasi mobile JKN juga untuk peserta mandiri yang menunggak dan bersedia untuk secara bertahap atau dicicil. Jadi artinya memang untuk para pemohon atau perpanjangan ini harus melengkapi itu dulu ya? Untuk saat ini karena sifatnya masih uji coba, belum mandatory. Hanya karena program JKN ini kan sebenarnya tujuan utamanya itu kan untuk perlindungan finansial ya Pak ya. Jadi kalau menurut kami lebih baik menyiapkan pesertaan JKN ini sebelum mengakses layanan publik lainnya atau sebelum sakit. Ada 7 Polda yang sudah melaksanakan kemarin, ya, termasuk Polda Bali ya Bu ya. Seperti apa progresnya kemarin dari uji coba itu? Iya, alhamdulillah Pak, dari 7 Polda yang kemarin kita uji coba sejak tanggal 1 Juli kemarin itu, alhamdulillahnya pemberitaannya sangat positif ya Pak, karena memang kami berusaha untuk mempermudah masyarakat. Jadi meskipun dimasukkan dalam persyaratan SIM atau SKCK, itu kita mengupayakan bagaimana masyarakat tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus pesertaan JKN. Jadi kita menawarkan layanan online. Jadi masyarakat atau pemohon nanti bisa lebih mudah lagi ya untuk bisa mengakses gitu ya. Jadi artinya ini menjadi sebuah persyaratan untuk bisa selain SKCK juga SIM, dan nanti akan berlaku secara nasional ya. Iya, seperti itu, karena memang ini adalah salah satu upaya Polri untuk melaksanakan Impres 1 tahun 2022. Jadi di Impres 1 2022 itu memerintahkan 30 kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program JKN. Oke, ini luar biasa. Jadi ini sebuah bentuk sinergitas dan pola-pola yang harus diperbarui ya, dengan sebuah program dari Polri sendiri. Nah, kalau dari 7 Polda yang sudah kemarin melakukan tidak sukses gitu, nah ini di Polresta Banyuwangi Pak, seperti apa Pak kesiapannya di hari ini? Baik, untuk Polresta Banyuwangi kesiapan hari ini di tahap sosialisasi sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor 2255 tahun 2024 ini bulan 10 kemarin, bahwa hari ini per 1 November dilaksanakan pemberlakuan uji coba untuk setiap pemohon SIM wajib untuk ini memiliki kepesertaan BPJS aktif itu. Jadi masih proses tahap uji coba kalau di kepolisian. Tapi saya lihat tadi memang ada beberapa tambahan ya Pak ya, pos di depan pintu masuk. Kalau kita masuk ke Satpas Polresta Banyuwangi ini, di sini ada layanan BPJS atau untuk informasi terkait BPJS juga ya Pak ya, di depan tadi. Ada. Jadi terkait pelaksanaan untuk setiap peserta atau pemohon SIM sudah mulai disosialisasikan per hari ini untuk pelaksanaannya di tanggal berikutnya. Jadi nanti alurnya dari seperti apa Pak? Setelah masuk pemohon ini dari Satpas Polresta Banyuwangi langsung ke layanan informasi itu ya, siapa saja kalau misal pemohon baru gitu ya. Jadi selain
KTP, itu juga nanti akan masuk tahap untuk ujian, jadi harus melengkapi tentang Baik, jadi kepesertaan itu nanti persyaratan wajib saat pendaftaran. Jadi mereka yang mendaftarkan harus sudah punya surat keterangan kesehatan, kemudian surat keterangan lulus psikologi, dan punya kepesertaan aktif BPJS. Gitu. Baru bisa mendaftarkan ke loket pendaftaran. Ya. Jadi ini sebenarnya tujuan dari Polri sendiri dengan sebuah persyaratannya seperti apa dari JKN? Dengan harapan setiap pemegang SIM ini, setiap pemakai kendaraan tentunya tercover jaminan kesehatannya, namanya juga pemakai jalan, tidak akan bisa 100% terlepas dari apa yang akan terjadi mungkin laka. Jadi tercover dengan jaminan kesehatan. Harapannya. Ya, itu juga berlaku sama ya Pak, pemohon perpanjangan sama baterai. Sama, harapannya sama. Baru maupun perpanjangan, jadi karena seluruh pemakai pengguna jasa SIM ini akan menggunakan jalan raya dan tidak akan terlepas dari apa yang akan terjadi atau mungkin kecelakaan ini. Baik. Nah ini ada beberapa kategori ya, SIM A, SIM B, termasuk juga bagi pemohon SIM D juga sama ya Pak ya? Sama seluruh peserta atau seluruh pemohon pemakai SIM apapun ya. Oke, baik. Ya ini kalau saya lihat memang kesiapan dari Satpas Polresta Banyuwangi sendiri sudah sosialisasi sebelumnya sudah gitu ya Pak? Sudah dari bulan 10 kemarin sudah mulai sosialisasi. Nah Bu, kalau dari BPJS sendiri nih, nantinya akan menempatkan petugas juga di Satpas Polresta Banyuwangi gitu ya? Iya. Jadi untuk pelaksanaan uji coba nasional ini kami akan melakukan pendampingan selama 3 bulan, mulai 1 November sampai 31 Desember. Untuk tanggal 1 sampai 9 November kami melakukan pendampingan setiap hari. Kemudian setelahnya sampai 31 Desember itu kami pendampingannya 1 sampai 3 kali aja per minggu. Jadi tidak tiap hari lagi. Itu harus terlampirkan atau bagaimana Bu? Iya. Untuk pemohonnya? Iya, harus. Jadi harus pemohon harus di-print dulu atau hanya menunjukkan screenshot saja dari mana? Harus dicetak. Oh harus dicetak dulu. Iya, Ya? harus dicetak. Dilampirkan untuk pemohon tadi Pak ya? Iya. Oke. Nah di hari yang pertama ini kan juga masih sosialisasi gitu ya, tapi responnya tadi bagaimana Bu? Masyarakat tadi pemohon? Iya, alhamdulillahnya Pak, kebetulan masyarakat Banyuwangi ini sudah banyak yang aware juga dengan jaminan kesehatan. Jadi tadi kami sempat diskusi dengan petugas kami di depan. Hari ini bagaimana? Apa sudah ada yang mendaftar? Sudah ada 2 orang yang mendaftar. Selebihnya sudah terdaftar, tapi karena belum memiliki aplikasi mobile JKN, jadi petugas kami membantu sampai bisa login ke aplikasi mobile JKN. Nah ini menjadi sebuah persyaratan yang mutlak ya bagi pemohon gitu Pak ya. Dan tentu kalau dari berapa persen sih masyarakat Banyuwangi yang sudah terdaftar gitu dalam kalkulasi nanti ini kan bagian jadi mereka nanti akan pasti pengurusan SIM gitu ya. Ada berapa persen itu kalau masyarakat Banyuwangi? Iya. Kalau masyarakat Banyuwangi jumlah kepesertaan JKN per 1 Oktober 2024 Pak itu sekitar 84,95%. Bagus ya, itu trennya bagaimana dibandingkan daerah lain? Iya, alhamdulillah untuk pendaftaran kepesertaan JKN di Banyuwangi ini jumlahnya setiap bulan selalu mengalami peningkatan, terutama juga untuk segmen BPJS Mandiri. Ya, yang tadinya mungkin tahun lalu sekitar 2.000 rata-rata, 2.000 per bulan. Untuk tahun ini sudah beberapa bulan ini kami bisa mencapai 3.000 peserta per bulan. Ini nanti akan mempermudah dari tugas kepolisian tentu Pak ya. Iya, karena sosialisasinya juga tidak begitu ini sih karena memang mereka sudah tercover gitu. Sudah tercover. Dan ini Pak, kalau nanti ada pemohon dari luar kota, artinya juga bisa juga diurus di sini Pak? Bisa kan? Dengan persyaratan yang sama tadi ya Pak? Untuk kan sekarang metode orang yang mendapatkan SIM itu juga bisa SIM online. Sama juga ya kalau untuk pemohon SIM online, kepesertaannya juga tetap harus melampirkan di formatnya. Ada formatnya formatnya saat kita mengakses SIM online.
Oke. Dan ini juga pendengar bintang juga harus tahu juga kalau untuk pengurusan SIM online nanti aplikasinya apa nih? Aplikasi Sinar namanya. Sinar, ya? Sinar dulu di aplikasi di Google Play Store, silakan download aplikasi Sinar untuk mendapatkan pelayanan SIM online. Jadi tinggal di rumah SIM akan diantar. Oke. Termasuk nanti juga disediakan kolom untuk yang kepesertaan ya. Saat nanti sudah harus mewajibkan melampirkan itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya sih agar masyarakat Banyuwangi pada umumnya tingkat nasional tentu ini tertib berlalu lintas, kemudian juga sehat juga menjadi bagian orang berkendara ya Bu ya. Nah, tentu ini menjadi bagaimana agar masyarakat juga tetap peduli juga untuk mengikuti sebuah aturan atau SOP baru. Nah, yang diharapkan dari BPJS apa sih Bu dari semua nomenklatur ini sendiri untuk berbagai pengurusan SKCK atau SIM ini apa sih yang diharapkan tujuan itu semua sih? Iya. Sebenarnya tujuan yang paling utama, paling penting itu adalah perlindungan finansial ya Pak. Karena kalau kita tidak memiliki jaminan kesehatan atau asuransi itu jika terjadi resiko ya uang pribadi kita yang keluar ya. Sementara kalau kita ikut jaminan kesehatan nasional punya pemerintah ini sudah iurannya disubsidi dari pemerintah, karena kan kebetulan di BPJS Kesehatan itu kita tidak membedakan iuran berdasarkan faktor resiko perorangan. Jadi iurannya rata semuanya, kelas 1 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 3 35.000 per orang per bulan tanpa melihat faktor resiko apakah dia merokok atau tidak merokok atau melihat kebiasaan pola makannya seperti apa. Jadi kita tidak memperhitungkan itu karena pemerintah yang mensubsidi seperti itu kan. Tentunya tujuannya ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia jika sakit itu tidak perlu merogoh tabungannya ya untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang kita tahu semakin mahal. Iya seperti itu. Pak ini ke di Polres kepolisian ya. Tentu dengan sebuah persyaratan ini sendiri, kalau setiap harinya pemohon SIM ada berapa sih? Pemohon atau rata-rata sekitar 200-an orang. Tentu dengan ini diharapkan mungkin masyarakat sebelum datang ke Satpas Polresta sudah memiliki sebuah informasi yang lengkap gitu ya Pak. Iya. Apa nih himbauannya untuk masyarakat ini? Jadi kepada warga Banyuwangi yang membutuhkan pelayanan atau jasa dari Satpas Polresta Banyuwangi untuk mendapatkan surat izin mengemudi, tolong dilengkapi dulu persyaratan tambahan terbaru kepesertaan aktif BPJS supaya saat kita berkendara juga lebih tenang karena tercover dengan jaminan kesehatan. Terima kasih Ibu, Bapak, dan ini mudah-mudahan juga menjadi sebuah sosialisasi untuk masyarakat Banyuwangi secara nasional agar bisa mempersiapkan atau juga menyiapkan kelengkapan baik itu untuk perpanjangan SIM atau juga pengurusan SKCK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.